Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini melihat hamparan ini bukan sawah, ini ladang, ini cukup memberikan saya pingin tahu gas. Mau bertanya kepada para pelakunya gas, yang alhamdulillah nih dia tidak berkeberatan, katanya mau diwawancara gitu gas. Nah ini mau berkebun ubi jalar gas. Kita ini dulu gas, tanya-tanya nih bagaimana ini pertaniannya, apakah sekarang itu baik atau gimana, atau memang harus ditanamin ubi. Mengapa ubi gitu gas, soalnya ini kita tidak tahu. Baik kita tanya dulu ini asal-asalnya dari mana gitu gas, soalnya kan wawancara itu harus tahu dulu siapa namanya gas. Baik kita tanya dulu gas, check it out. Saya Ates, tinggal di Cihaur, RT 5 RW 3. Sehari-hari saya menanam ubi dan padi. Ya begitu gas, ternyata namanya Kang Ates. Jadi tinggalnya di Cihaur, sekarang profesinya sebagai petani gas, khususnya petani ubi gas. Ubi dan diselingi sama bertani padi gas. Soalnya di sini hampir semuanya kalau pokoknya ke padi gas. Tapi kita bahas mengenai ubi jalar gas atau hui gas. Jadi pertanyaan yang menggelitik kepada saya itu begini gas. Ubi itu di pinggir jalan itu ada atau ada pedagang itu yang 3 lapis, 3 butir yang kecil itu ubi cilembu itu harganya 2.000 katanya gas. Padahal kecil itu 3, paling seperempat juga enggak gas. Nah itu tandanya sebenarnya ada nilai gas di ubi itu gas. Cuman seolah-olah petaninya tidak mau tahu, atau mungkin gimana caranya gitu gas. Jadi si ubi itu sebenarnya bisa naik itu harganya gas. Sekarang di sini ubi itu kalau sistem bajong masuk di 3.500 gas 1 kilo. Nah ini bicara ubi ya, sebenarnya kalau di tangan-tangan kreatif itu ubi itu sangat variatif, bisa dibuat olahan makanan apa aja gas. Bisa dari langsung di ini namanya ubi cilembu gini. Kalau di pinggir jalan itu ada yang 15.000 1 kilo itu gas, atau berapa gitulah. Jadi asalnya dari 3.000 itu dapat ditarik menjadi harga 15.000 atau berapa itu gimana. Nah itu ada tangan-tangan terampil gas yang bisa menaikin harganya gas. Nah kita mau bicara nih, mau mengorek pengalaman dari yang ininya, yang seniornya nih namanya Kang Oong gas. Dia itu udah lama di perubian ubi jalar khususnya gas. Nah kita tanya-tanya mengenai ini aja gas, kita terjemahkan aja lah di sini lah. Soalnya kalau ngomong di sini sambil bahasa Sunda dan banyak angin ini suka tidak jelas gas. Katanya begini, pengalaman pertama kalau mau menanam ubi kita itu harus menyiapkan dulu ladang itu. Kalau bisa waktu penanaman itu keadaan tanah harus ini dulu gas, harus dingin gas. Jadi jangan nanam sewaktu panas gas. Kalau panas akan mati lagi. Nah misalkan kalau udah hujan 1 kali, atau misalkan ini disiapkan dulu, dipacul gitu ya, dibuat bedengan-bedengan kayak tadi di videokan sama saya gas. Nah kemudian kalau udah beres baru hujan. Nah setelah hujan mulailah ditanam, soalnya posisi tanah sudah dingin gitu gas. Nah kemudian di perjalanan nanti ketika hui itu sudah mulai tumbuh, atau mulai ya berapa, misalkan umur hui itu, ubi itu standarnya 5 bulan sampai 6 bulan gitu guys ya, atau mungkin lebih pendek lah pokoknya. Pastinya mungkin bisa dipelajari lah, soalnya kan beda-beda itunya guys,
Kalau di tengah-tengah itu ketika ubinya sudah mulai besar gitu ya, sekitaran sebesar kepalan tangan, di bawahnya misalkan gitu guys. Nah si pinggir-pinggirnya teh kita sebit gitu guys, si matahari teh agak masuk, dan si betinya itu mau membesar itu gampang gitu guys. Oh, beberes nu jukut-jukut. Bongkar teh. Kita taikeun. Kita deui. Kalau makin itu orang. Mah bener kan terus masuk segitu mah. Oh, jadi si ieu teh tang geus teh kayak jangkung gitu. Jangkung. Tadi kita boker itu baru itu. Oh, dibeset. Kita tunggu. Seminggu taikeun deui. Maksudnya kan. Oh, di sana deui. Iya, di luar si ieu teh. Di bagi kita gunya. Beset. Duitnya, duit. Nah. Aduh, tangke teh ieu naikeun deui seminggu. Ya intinya ada tekniknya lah guys, jadi nggak asal celeb. Jadi kalau asal celeb itu nggak akan ada hasil guys. Jadi harus dibuka, harus dan sebagainya lah. Pokoknya gampang itu, kalau mau itu tinggal pelaksanaan aja guys, nanti juga terpelajari lah. Kalau pengen lancar langsung 100% ya tanya langsung ke seniornya guys, dan dengerin gitu. Ya begitu nih, tapi kalau misalkan bab keuntungan, saya ini aja ya guys, harus yakin guys, setiap ada kemauan itu ada keuntungan guys. Gak mungkin lah saya narik ini, karena saya udah lihat Kang Oong nih kalau jual itu kemarin juga 2 ton guys. 2 ton itu 2000 kilo kan, dikali 3.500 katanya guys ya, tinggal dihitung-hitung aja lah sendiri. Pokoknya modal misalkan segitu ya pasti ada untungnya guys, gak mungkin lah gak ada untung gitu guys. Apalagi ini sewa 100 bata itu hanya 500.000 1 tahun katanya guys. Soalnya ini kan berak gitu guys, atau tanah yang tidak produktif guys, jadi dia olah gitu. Jadi setiap ada tanah yang tidak produktif dia olah, ada yang sewa atau ada yang tidak lah ya. Akhirnya punya pekerjaan guys, jadi dia bisa menyuruh orang lain untuk bekerja dan ya membuka lapangan kerja. Nah itu positifnya guys. Jadi kalau ada kegiatan, ada kemauan, tidak ada istilah nganggur, maksudnya begitu guys ya. Dari ini kita dapat memberikan atau mendapatkan ilmu lah. Kalau misalkan tanam itu mau macam-macam, mau apa aja ada nilai ekonomisnya guys ya. Kata ini Mbah Oong juga nih, ini sebenarnya dia juga kurang sehat ini badannya juga katanya. Kakinya itu berat sebelah gitu guys, tapi tetap aja produktif guys. Nah bagaimana kalau yang pada sehat guys? Mudah-mudahan lebih giat lagi gitulah maksudnya. Ya mungkin kalau ada masukannya seperti itu ya. Jadi sebagian itu memang tidak bisa dikupas guys, soalnya kalau dikupas itu suka lama guys videonya. Yang jelas kalau nanam ubi jalar itu kita ada misalkan dibolak-balik dan sebagainya. Kalau dibolak-balik misalkan kalau udah mulai ada umbinya di dalam, kita dibolak-balik kayak ke kiri misalkan seminggu, ke kanan seminggu, dan seterusnya guys. Pemanenan misalkan guys, kalau misalkan halodo panjang wayahna kita harus cebor gitu guys. Atau misalkan kalau tidak dicebor juga hati-hati, misalkan betinya udah besar, pek hujan badak, nah biasanya itu suka lanas gitu guys, atau ya suka totol-totol gitu guys si ubinya guys, jadi bisa gagal guys. Jadi kalau dipelajarinya mah ya bisa lah dipelajari, udah tahu gitu. Para petani ubi mah udah tahu kalau misalkan kegagalan itu seperti itu, udah tahu guys. Jadi misalkan kalau misalkan mulai pek teh ya panennya jelek, ya itu mungkin belum bisa aja gitu guys. Ya segitu dulu lah, dipanjang-panjangin juga pasti panjang terus. Ya gitu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.